akan mempresentasikan 9 elemen bisnis model kanvas. Yang pertama itu model usaha saya adalah suara latar. Yang pertama itu customer segment, adalah produksi di mana suara yang dihasilkan suara latar yang berkualitas dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan klien. Suara latar studio dimulai oleh sekelompok profesional audio yang ingin menjawab kebutuhan pembuat film, pengembangan game, dan konten kreator perusahaan iklan atau media sosial. Suara untuk meningkatkan daya tarik, untuk memberikan informasi tambahan, menceritakan sebuah kisah, atau mengkomunikasikan pesan tertentu. Dan yang kedua itu ada value proposition. Nilai yang ditawarkan adalah suara yang baik dan menarik yang membedakan dengan pembuat suara latar yang lain atau kompetitor. Yang ditawarkan juga kualitas tinggi, efisiensi waktu, kreativitas, dan inovasi. Menawarkan lebih dari sekedar layanan audio, mereka memiliki nilai di atas. Yang ketiga itu channels. Ada channels yang menjangkau pelanggan melalui berbagai saluran seperti website, media sosial, email, toko fisik, email marketing, aplikasi mobile, atau event dan pameran. Saluran ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang mulus dan efisien. Dan ada yang keempat itu customer relationship. Suara latar studio sangat memperhatikan hubungan dengan pelanggan seperti konsultasi pribadi, interaksi di media sosial, responsif, umpan balik dari klien sangat dihargai. Dan studio ini selalu siap untuk beradaptasi dan meningkatkan layanan mereka. Dan yang kelima itu ada revenue stream. Sumber pendapatan berasal dari penjualan produk, langganan layanan, lisensi suara, paket custom, proyek khusus, kemitraan strategis dengan pihak ketiga, dan lain sebagainya. Dan yang keenam itu key resource. Sumber daya penting bagi suara latar studio meliputi yang pertama itu ada peralatan audio seperti studio rekaman, mikrofon, dan perangkat lunak editing canggih. Dan yang kedua itu tim kreatif, profesional audio, komputer, dan sound design yang berpengalaman. Dan yang ketiga itu portofolio atau kumpulan karya suara latar yang telah dihasilkan. Dan yang keempat itu jaringan, hubungan dengan produser, agensi, dan klien potensial. Dan yang ketujuh itu ada key activities, aktivitas utama yang dijalankan oleh suara latar studio. Ini ada 4. Yang pertama adalah produk suara seperti merekam, mengedit, dan menghasilkan suara latar yang berkualitas. Dan yang kedua itu ada pemasaran, memasarkan layanan dan produk melalui berbagai saluran. Dan yang ketiga itu kolaborasi, bekerja sama dengan klien untuk memahami visi dan kebutuhan mereka. Dan yang keempat itu riset dan pengembangan. Ini ada menciptakan suara dan inovatif untuk memenuhi tren pasar. Dan yang ke-8 itu adalah key partnership. Suara latar menjalani kemitraan dengan berbagai pihak seperti studio rekaman, kerjasama dengan studio lain untuk fasilitas tambahan. Dan yang kedua itu agensi kreatif, kolaborasi dengan agensi iklan untuk proyek-proyek besar. Dan yang ketiga itu penyediaan teknologi, kemitraan dengan penyediaan perangkat lunak dan alat audio. Dan yang keempat itu platform distribusi, bekerja sama dengan platform audio untuk distribusi dan promosi. Dan yang terakhir itu yang ke-9 itu ada cost struktur, di mana struktur biaya suara latar itu seperti biaya produksi mengedit, pemasaran, lisensi dan hak cipta, biaya perangkat rekaman dan editing, promosi di media sosial, serta langganan platform musik harus menjadi bagian dari perencanaan keuangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih, selamat siang.